Ada pertanyaan, saya ini sebenarnya seorang stand-up comedian, motivator, atau ventriloquist? Jawabannya ya ketiga-tiganya. Masing-masing ini memiliki kisahnya sendiri, tapi masih memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Saya mulai tertarik untuk menjadi seorang stand-up comedian pada tahun 1997 dan mulai menekuni stand-up comedy pada tahun 1998, dan pada 6 Maret 2004 saya membuat pementasan stand-up comedy di Gedung Kesenian Jakarta. Pada saat itu, media menyebut saya adalah sebagai stand-up comedian pertama di Indonesia. Menurut saya, hal ini logis. Karena sebelum saya menekuni stand-up comedy, saya menekuni lawak. Nah, saya sudah tertarik ingin menjadi pelawak pada waktu kelas 5 SD. Jadi artinya, semenjak tahun 83, saya sudah mengamati dunia lawak Indonesia secara langsung. Nah, selama saya mulai tertarik menjadi seorang pelawak, sampai akhirnya kemudian tahun 89 saya merantau ke Jakarta. Kemudian saya main ke rumahnya Pak S. Bagio Setiabudi. Kemudian saya bergaul dengan teman-teman Radio SK, yang kebanyakan mereka adalah pelawak yang siaran di Radio SK, yang waktu itu studionya di Jalan Pakubuwono. Dan saya juga pernah ke rumah Pak Edi Sud di Pulau Mas. Nah, selama saya berinteraksi dengan dunia lawak secara langsung, saya belum pernah menemukan seorang pelawak pun yang menyebut dirinya seorang stand-up comedian. Bahkan kalau saya tarik ke belakang, sebelum saya tertarik menjadi seorang pelawak berdasarkan literatur, saya pun belum menemukan ada pelawak yang menyebut dirinya sebagai seorang stand-up comedian. Saya bahkan ingat, di penghujung tahun 90-an, ketika saya mulai memainkan stand-up comedy di sebuah hotel di Jakarta Timur, senior saya, seorang komedian berasal dari Bandung, mengatakan pada saya, well, kayaknya susah ini ya, stand-up ini kalau dikembangkan di Indonesia, susah, tapi hebat juga tuh kalau kamu bisa, gitu ya. Senior saya ini agak pesimis gitu dengan apa yang saya lakukan pada waktu itu. Pelawak-pelawak Indonesia sebenarnya banyak memiliki kemampuan tampil melawak sendiri. Ya, walaupun mereka tampil di grup, biasanya ada satu orang yang muncul terlebih dahulu yang ngelawak sendiri. Ya, tapi tetap itu ngelawak. Nah, sementara stand up comedy ini, ketika saya mulai masuk, saya baca buku-bukunya, stand up comedy memiliki pakem sendiri. Yang paling populer itu adalah stand up punchline itu yang paling populer pakemnya, dan banyak lagi lah ya. Itu kalau perlu pendalaman tersendiri untuk itu. Pada tahun 2005, saya memiliki banyak sekali saksi-saksi orang-orang yang memberikan saya pekerjaan sebagai seorang stand-up comedian pada tahun 2005 itu. Ada 2 orang model, yaitu Sari Nila dan Caroline Zahri, pernah memberikan saya pekerjaan untuk menjadi seorang stand-up comedian di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Kemudian juga ada Ariseno yang pernah mengundang saya pada tahun 2005 untuk tampil sebagai seorang stand-up comedian di sebuah kafe di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian saya juga pernah pada tahun 2005, ketika waktu itu saya tampil di RCTI membawakan stand-up comedy, sehingga ada orang yang tertarik untuk mengadakan lomba stand-up comedy di sebuah kafe di Kemang, dan saya menjadi jurinya pada waktu itu. Dan saya ingat yang juara 1 pada waktu itu adalah Moody Tyler. Tahun 2005, di kawasan Tenda Semanggi yang sekarang dikenal dengan sebutan SCBD, ada 2 komedi cafe. Ya, satu dikelola oleh Ramon Papana, satu lagi dikelola oleh Irza Rifai. Tadinya mereka bersatu, kemudian ya berpisah. Nah, Irza Rifai ini pernah menawarkan saya untuk tampil rutin membawakan stand up comedy di kafenya. Nah, pada saat itu ya saya terpaksa tolak. Karena apa? Karena sejauh berhubungan baik atau teman-teman dengan Ramon Papana, jadi saya nggak enak gitu ya untuk mengisi acara di situ. Nah, memang setelah saya melakukan pementasan tahun 2004, kemudian saya masuk di RCTI membawakan stand up comedy di acara Bincang Bintang tahun 2005, banyak sekali tawaran-tawaran saya untuk tampil sebagai seorang stand up comedian. Bahkan juga ada sebuah perusahaan yang memulai pada waktu itu 2005 mengundang saya sebagai seorang stand up comedian di acara perusahaannya. Seingat banget waktu itu motivatornya adalah Gede Prama dan MC-nya adalah Shanas Haq. Nah, bahkan perusahaannya pun saya masih ingat. Tapi ya nggak usah saya sebutkan ya. Nah, memang ketika saya menekuni stand up comedy tahun 98, tapi setelah saya melakukan pementasan 2004 karena dimuat oleh berbagai media, kemudian saya juga muncul di RCTI, publik kemudian baru banyak mengenal saya dan saya diundang ke sana sini untuk membawakan stand up comedy. Ada pertanyaan, lebih dulu mana saya dibandingkan almarhum Taufik Safalas menekuni stand up comedy? Karena saya berteman baik dengan almarhum Taufik Safalas sejak tahun 90-an, maka saya tahu sayalah yang lebih dulu menekuni stand up comedy. Bahkan saya pernah tampil di TV7 dalam acara Jayus Please Dong Ah, membawakan stand up comedy pada 21 Mei 2004.
beberapa episode waktu itu saya tampil. Jadi 21 Mei 2004. Dan almarhum Taufik Safalas muncul di televisi, di Trans TV, dalam acara Comedy Club pada 2 Juli 2004 yang membawakan semacam stand up comedy. Kenapa saya bilang semacam stand up comedy? Ya karena waktu itu lebih banyak sebetulnya menceritakan anekdot-anekdot ya dalam acara tersebut. Bahkan cerita di belakang layarnya, saya pun pernah bertemu dengan produser dan sutradara acara tersebut. Saya ingat sutradaranya namanya Rizky Balki, tapi memang di antara kami tidak terdapat kesepakatan pada waktu itu. Kemudian dalam perjalanannya 2004 setelah saya pentas, 2005 saya muncul di RCTI, 2006 masih di RCTI, terus bergulir sampai akhirnya saya muncul di Metro TV dalam acara Rebuk Mimpi, kemudian acara Demo Crazy. Nah, pada tahun 2010 saya bertemu dengan Ramon Papana di Komedi Cafe Kemang. Kami kemudian berbincang-bincang bagaimana caranya untuk mempopulerkan stand up comedy di Indonesia. Sampai akhirnya waktu itu kami punya ide, gagasan untuk merekam para stand up comedian di Komedi Cafe. Kemudian videonya diunggah di YouTube. Nah, ini terus bergulir sampai tahun 2011 ya, sampai tahun 2011 sampai akhirnya tayangan stand up comedian ini muncul banyak sekali di YouTube, menarik perhatian stasiun televisi, Metro TV, Kompas TV. Jadilah kemudian pada tahun 2011 stand up comedy muncul di TV nasional Indonesia. Bergulir terus sampai sekarang ini. Pada tahun 2012 saya membaca sebuah buku yang berjudul The Message of You yang ditulis oleh Judy Carter. Judy Carter ini juga menulis beberapa buku stand up comedy yang saya belajar dari buku itu. Nah, dari buku The Message of You, saya terinspirasi dengan apa yang ditulis oleh Judy Carter yang menyebutkan bahwa di Amerika banyak sekali stand up comedian itu juga dikenal sebagai seorang public speaker dan mereka diundang dalam berbagai kegiatan-kegiatan dengan bayaran yang bagus. Nah, ini juga menginspirasi saya karena apa? Karena pada tahun 2012 stand up comedian booming dan banyak sekali stand up comedian. Maka saya kan juga harus berpikir bagaimana tetap eksis. Ya, berarti kalau semakin banyak, kalau dalam istilah marketing jadinya red ocean. Nah, bagaimana saya tetap bisa bermain di blue ocean? Maka kemudian setelah saya pelajari, wah kayaknya dengan kemampuan public speaking yang saya miliki, kemudian dengan latar belakang saya sebagai seorang komedian, rasanya saya sudah punya modal untuk terjun menjadi seorang public speaker yang kemudian lebih fokusnya lagi sebagai seorang motivator. Maka pada tahun 2013 buku saya Motivation, Mimpi atau Mati diterbitkan. Kemudian buku saya kedua juga terbit pada tahun 2016. Judulnya adalah Inspirasi Sukses dari Sepak Bola. Nah, ini dua buah buku yang kemudian membuat saya dikenal sebagai seorang motivator dan saya diundang untuk tampil memberikan motivasi. Nah, dalam memberikan motivasi itu saya menggabungkan antara motivasi dengan stand up comedy. Nah, jadilah kemudian saya dikenal sebagai seorang stand up comedian dan motivator. Nah, pada tahun 2013 ada seorang stand up comedian pemula itu namanya Fandi Orami ketemu saya, kemudian dia memberikan saya beberapa buah DVD stand up comedy ya. Jadi dia punya satu DVD yang kemudian saya ambil, tapi itu bukan DVD stand up comedy tapi ventriloquist, yaitu Jeff Dunham. Nah, tapi ketika saya tonton ya dalam tayangan itu, ketika membuka show-nya, Jeff Dunham melakukan stand up comedy terlebih dahulu sekitar 10 atau 15 menit. Setelah itu baru dia mengeluarkan boneka-bonekanya. Nah, ketika saya lihat Jeff Dunham bermain dengan bonekanya, saya tertarik. Karena materi-materi yang dimainkan oleh Jeff Dunham itu sebagian besar adalah materi-materi stand up comedy. Nah, saya pikir ini adalah suatu hal yang menarik juga untuk dikembangkan di Indonesia, karena saya melihat di Indonesia ventriloquism ini belum berkembang. Ya, pada waktu itu sudah ada beberapa orang yang menekuni ventriloquism dan sudah muncul juga di televisi, khususnya ajang pencarian bakat seperti ada Radit Fan, kemudian juga ada Jerry Pico, kemudian ada Su Imin. Nah, selain itu juga sudah ada yang sebelumnya menekuni ventriloquism ini. Ada Pak Budi Aha, ada Agus DS. Kalau kita tarik ke belakang lagi, ada dulu Ria Enes dengan Suzannya. Tarik lagi ke belakang ada Gatot Sunyoto dengan Tongkinya. Nah, sehingga ini menginspirasi saya pada waktu itu. Wah, saya juga bisa nih menekuni ventriloquism. Tapi ternyata tidak semudah yang saya bayangkan juga, karena harus belajar suara perut. Jadilah kemudian saya mempelajari suara perut melalui YouTube pada waktu itu. Nah, kemudian sambil saya mencari-cari boneka yang bisa saya gunakan tampil. Nah, ini PR juga. Ternyata tidak mudah untuk mendapatkan boneka ventriloquism di Indonesia. Sampai akhirnya saya kemudian bertemu dengan Pak Anang, seorang pembuat boneka di Bekasi. Nah, Pak Anang inilah yang kemudian membantu saya membuatkan boneka. Jadi Pak Anang
sebenarnya bukan pembuat boneka ventriloquism, tapi karena kasihan ya saya mau manggung, melihat saya ingin tampil sebagai seorang ventriloquist, Pak Anang kemudian membuatkan saya boneka pada waktu itu. Nah, inilah boneka pertama saya, buatan Pak Anang. Ya, saya kasih nama Lewi, ini boneka anak-anak. Inilah yang menemani saya waktu itu tampil bulan November 2013 di Taman Ismail Marzuki. Ya, namanya siapa? Lewi. Ini boneka pertama saya tahun 2013. Nah, setelah itu saya terus melakukan peningkatan-peningkatan ya dalam menekuni ventriloquism ini. Saya ingin punya boneka yang lebih bagus lagi karena saya benar-benar ingin serius menekuni ventriloquism ya. Jadi menggabungkan stand up comedy dengan ventriloquism. Saya bermain ventriloquism tapi materinya adalah materi-materi stand up comedy seperti yang dilakukan oleh Jeff Denham ya. Karena ventriloquism itu juga bisa seperti kayak Terry Vetter, lebih banyak nyanyinya. Tahun 2018 saya mendapatkan boneka baru, nah bernama Jekri ya. Ini adalah Jekri, boneka yang kemudian menemani saya tahun 2018. Ayo perkenalkan, namanya siapa? Kenalkan, nama saya Jekri. Oh ya, tadi udah saya sebutkan namanya Jekri. Tadi katanya perkenalkan diri. Iya, oke, benar-benar. Oke, inilah Jekri 2018. Dan tahun 2019 saya menemukan Lutul. Lutulnya produksi dalam negeri buatan Mas Tri. Ayo, siapa yang nonton kita? Halo, kenalkan, nah saya Lutul. Terima kasih ya. Udah nih. Udah, cuma perkenal sedikit aja. Jadi saya menekuni motivasi dan ventriloquism itu pada tahun yang sama, tahun 2013. Hanya saja yang motivasinya lebih berlari cepat ya. Saya lebih cepat diterima sebagai seorang motivator. Kenapa? Karena setelah saya pentas pada November 2013, setelah itu saya fokus untuk mencari boneka yang baru. Ya, saya mencari boneka baru saya temukan tahun 2018. Tapi pada 2014 saya datang ke Pak Gatot Sunyoto, kemudian saya mempelajari lagi ventriloquism dari Pak Gatot Sunyoto. Pada tahun 2015 saya mengumpulkan para ventriloquist senior seperti Pak Budi Haha, Mas Jerry Piko, Raditya Fen, kemudian Suhu Imin. Ya, kami kemudian membuat sebuah grup WhatsApp yang kemudian berkembang menjadi komunitas ventriloquist Indonesia yang sekarang anggotanya sudah mencapai hampir 100 ventriloquist. Nah, setelah saya punya boneka yang saya damba-dambakan tahun 2018, saya kemudian mengadakan acara ventriloquist Indonesia bersama teman-teman. Pertama kalinya puluhan ventriloquist satu panggung. Nah, tahun 2019 kami mengadakan convention pertama kalinya, Indonesia Ventriloquist Convention. Dan tahun 2020 kemarin mengadakan kick-off meeting ventriloquist Indonesia. Nah, ini 3 rangkaian kegiatan yang membuat ventriloquism kembali berkibar di Indonesia. Saya bilang kembali berkibar karena sebelumnya sudah pernah berkibar kan di eranya Pak Gatot Sunyoto, Kak Arya Enes. Nah, sekarang kembali kami gaungkan ventriloquist di Indonesia. Kembali pada pertanyaan di awal tadi, apakah saya seorang stand up comedian, motivator atau ventriloquist? Ya, tiga-tiganya.